Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kang Ujang, kalau melihat ini nampaknya ya mungkin kalau dari sisi PKS belum waktunya lah ya. Nanti aja diomonginnya setelah udah beres sengketa pemilunya. Cuma kalau lihat pergerakannya ini akankah lebih besar komposisinya dari kabinetnya Presiden Joko Widodo nantinya atau gimana Anda melihatnya? Kalau saya sih lihat perimbangannya ya tetap akan 50-50. Kita butuh menteri dari partai politik. Karena bagian daripada ikatan kontrak politik ya selama 5 tahun ke depan untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Tetapi memang kita juga membutuhkan orang-orang yang ahli kan. Memang kadang-kadang senior-senior partai politik tidak mau membedakan tuh. Kami sama saja, kami di partai juga ada yang profesional gitu. Tapi katakanlah di publik, di masyarakat mengatakan ya ada jatah memang yang harus diberikan kepada partai politik, konsekuensi untuk berkoalisi. Ada juga yang memang orang-orang yang betul ahli gitu, yang profesional, yang memang punya kapabilitas untuk bisa memimpin kementerian. Nah kombinasi saja, mix saja bagaimana sebenarnya ke depan rancang bangun ya janji-janji kampanye dari Pak Prabowo Gibran itu bisa dieksekusi. Ini kan kita menunggu semua nih, makan gratis, ya kan, susu gratis, semua. Sekolah-sekolah beasiswa itu memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu tadi janji itu harus dirancang bangun dalam implementasi, membutuhkan kabinet-kabinet yang the dream team. Kalau Bang Habib tadi katakan tadi di luar segmen ya bahwa pengacaranya the dream team. Ya ini bagaimana sebenarnya kabinetnya juga the dream team. Sehingga apa? Formula 5 tahun itu sudah terukur. 1 tahun mau melakukan apa, tahun kedua melakukan apa, sehingga semua ditata dengan baik. Dan kita tidak mundur ke belakang. Sehingga apa? Sehingga dalam konteks kesinambungan kepemerintahan itu berjalan gitu. Dari Pak Jokowi ke Prabowo Gibran ini. Jadi tidak setback ke belakang. Karena gini, dalam konteks kita menuju konsolidasi demokrasi yang kuat, yang sehat ini, maka komposisi kabinet itu menjadi pertaruhan juga. Oke, itu. Kang Ujang, kita pernah berada di satu fase yang namanya setgap, kalau nggak salah waktu itu di zamannya Pak SBY. Nah pada saat itu kan mayoritas partai di parlemen itu kan ada di setgap tersebut, artinya kan mendukung pemerintahan pada saat itu kan gitu. Tapi DPR fungsinya pun juga berjalan, bahkan yang tergabung dalam setgap pun juga mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang bila mana harus dikritisi ya dikritisi seperti itu. Anda melihatnya ini mungkin nggak terjadi lagi seperti ini? Ya gini, ada kebutuhan bagaimana sebenarnya kebutuhan untuk sama-sama membangun program ya yang berkelanjutan, katakanlah. Tapi di sisi yang lain DPR ini ada kebutuhan juga untuk menjaga konstituen. Nah ini sebenarnya, ini yang harus dipadukan loh. Bagaimana sebenarnya sejatinya membangun tadi ya kebersamaan di parlemen, tapi di saat yang sama juga mereka punya kebutuhan untuk tadi ya mohon maaf tebar pesona kepada publik. Karena karena dalam konteks membangun sebuah menjaga konstituen. Iya, menjaga konstituen itu tadi ngeri-ngeri sedap. Ada gimmicknya gitu, ada substansinya, ada isi tasnya, macam-macam. Nah oleh karena itu di parlemen itu pendekatannya pendekatan kinerja. Tadi Bang Habib juga saya bilang apresiasi juga kepada PKS yang memang berada di oposisi, tapi ketika memang ketuk palu untuk kebijakan bagi rakyat ya tentu mengikuti juga. Karena di DPR lebih cair ya. Saya melihat cair, oposisinya sebenarnya lebih cair. Ketika mereka rapat-rapat RDP itu lebih cair. Iya, kecuali kalau kebijakan-kebijakan yang bersinggungan ya dengan misalkan kenaikan BBM itu udah pasti berbeda tuh antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi. Tapi kebijakan yang umum-umum mereka lebih cair kalau di DPR itu. Bang Habib tadi ada yang mau ditambahkan? Ya, saya pikir mungkin ada kesamaan dengan praktek yang terjadi di masa lalu. Tetapi jangan lupa ini ada dinamika sekarang. Artinya tren politik kita fight against ya. Menentang segala macam secara frontal. Sekarang kan trennya fight for. Ya kan bagaimana berjuang untuk sesuatu yang lebih bermaslahat bagi kita semua. Itu saya lihat juga di publik. Kalau tadinya misalnya kita pengen cari popularitas saja, sekedar bersikap kritis yang bombastis bisa saja. Tapi sekarang rakyat menilai, ini orang ngomong, ya kan ya arahnya kemana, ya kan di masyarakat. Karena kan masyarakat sekarang edukasi politik itu berjalan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Nggak bulat-bulat melihat gestur omongan politisi di di media, di parlemen ya, ditelan mentah-mentah, dicek gitu loh. PKS sama PDIP masuknya di bagian mana nih kalau menurut Anda? Yang saya bilang ya, PKS dan PDIP prakteknya sangat elegan selama ini gitu loh. Di posisi oposisi
Dia bukan menentang, ya asal membabi buta atau apalagi mensabotase baik PKS maupun PDIP. Itu kan Bang Sulanda kan? Tapi secara garis besar memang konstruktif. Memang ada gimmick-gimmick, ya namanya politisi. Nah, itu kan harus ada gimmick, ya kan ya. Tapi secara garis besarnya yang saya katakan baik. Frekuensinya sama gitu loh. Oke Bang Andreas, terakhir nih dari Anda Bang Andreas. Sambutannya sudah cukup. Wah, ini kalau dengar kata Bang Habibur Rahman sih kayaknya udah red carpet ini kayaknya sih. Udah, Bang Andreas gimana Bang Andreas? Jadi berkaitan dengan topik ini, kalau saya melihat artinya kalau secara keseluruhan, problem dan pertanyaan terbesar dari proses perjalanan pemilu sekarang ini soal legitimasi. Legitimasi itu bukan soal kalah menang, soal hitung-hitungan, tapi soal penerimaan, soal akseptabilitas, baik itu di dalam maupun di luar. Sehingga kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kalau istilahnya TV One sekarang rayuan, itu adalah upaya untuk meraih legitimasi dengan cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Gitu. Tapi hakikat yang paling mendasar itu adalah apa yang sekarang proses yang sekarang misalnya terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan gugatan yang dilakukan oleh teman-teman 01 maupun teman-teman 03. Apakah legitimasi ini akan diraih dari proses itu? Nah itu akan kita lihat ke depan. Kita ingat gitu sejarah di dalam politik kita. Pemilu tahun 97 itu berlangsung gitu dan ada pemenangnya. Tapi kita tahu bahwa 2 tahun kemudian terjadi pemilu berikut gitu. Nah problem dari pemilu tahun 97 itu karena legitimasi yang tidak diperoleh melalui pemilu tahun 97, sehingga kemudian terjadi pada apa yang kemudian kita lihat dengan reformasi dan apa yang terjadi dengan tahun 99 gitu, yang melahirkan reformasi di kita. Nah hal ini sekarang terjadi. Menurut saya masalah yang terutama dan terbesar di dalam proses sekarang ini adalah legitimasi baik di dalam proses ini maupun apa yang dilihat oleh masyarakat. Nah representasi legitimasi ini dilakukan oleh teman-teman 01 dan 03 sekarang. Nah saya kira itu problem utama dan apa yang sekarang sedang dialami. Baik, terima kasih Bang Andreas Hugo Pereira. Sama sepertinya sejalan juga dengan PKS juga atas putusan Majelis Suro, ya kan? Jadi tetap mengacu ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Terima kasih Bang Iqbal. Terima kasih Kang Ujang, Bang Habib. Sehat selalu. Oke. Kita harus rehat, tapi cukup tegang juga nih segmen berikut nih pembahasan kita nih. Bagaimana nih peluang Indonesia nantinya melawan Vietnam nanti malam, kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.